Abdullah bin Umar kadang buka puasanya dengan senggama. Jadi begitu buka puasa doanya Allah majanibna syaitan majanib syaitana ma razaqtana. Boleh tidak apa-apa kalau mau dan kalau bisa. Allahu Akbar. Laha sabatu Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaganya. Makanya kita ini jangan lupa berserah diri kepada Allah dengan berucap ta'awudz atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus di Al-Kahfi ayat 50. Allah berfirman wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Nah ini. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisalidz zalimina badala. Ini kita dilarang menjadikan setan itu sebagai bolo. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Ini dalilnya ya bahwa dia minal jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Jadi musuh jangan jadikan sebagai pemimpin, jangan jadikan sebagai apa? Pelindung, jangan jadikan sebagai teman dekat. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Jadi seburuk-buruk pengganti adalah iblis. Padahal harusnya kita ini menyerahkan semuanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, oke, Pak. Biasa kita Ustadz ini menjelang Ramadan tuh ada galang dana ya untuk kegiatan Ramadan. Biasa Pak Fuad tuh 1 bulan sudah woro-woro. Nah namun ramainya ngisi itu begitu masuk di bulan Ramadannya. Apakah ada fadilah pas masuk di bulan Ramadan baru ngisi gitu ya? Sehingga Masuk Ramadan baru pada ngisi, pada ngisi donasi. Oh, Ya, apakah ada fadilahnya? Padahal sudah tahu bahwa ini memang nanti untuk Ramadan ya, kegiatan Ramadan. Kemudian yang kedua, nyambung juga, kalau dana Ramadan ini yang memang di akadnya adalah untuk Ramadan. Assalamualaikum. Yang pertama berkaitan dengan orang yang berbondong-bondong beramal di bulan Ramadan. Jadi sengaja mereka menjelang bulan Ramadan itu beramal atau setelah baru beramal. Nah, kalau belum masuk belum beramal. Oke. Saya mau bicara gini, ya. Kalau dananya sudah siap dan sasarannya sudah ada, jangan ditunda, itu rumus itu. Dalam Islam itu kalau dananya sudah ada, terus sasarannya juga sudah jelas, jangan nunggu. Karena apa? Karena prinsipnya sedekah itu disegerakan. Kenapa? Karena umur nggak ada yang tahu. Jadi umur nggak nunggu Ramadan atau nggak Ramadan, kalau waktunya ya wassalam. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau ingin berbuat di waktu sore jangan nunggu pagi. Tapi kalau di waktu pagi jangan nunggu sore. Satu. Yang kedua, namun kita boleh punya agenda, Pak. Jadi kita boleh punya agenda. Jadi kita mengagendakan
sebagian harta kita untuk kita distribusikan nanti di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti terus menjelang Ramadan sepi amal. Jadi apa yang biasa kita keluarkan, tetap kita keluarkan seperti biasa. Adapun nanti di bulan Ramadan kita punya agenda, silakan, tidak ada masalah. Kalau itu gitu. Nah, tapi yang saya maksudnya yang pertama tadi, ini dananya sudah siap, sasaran sudah siap, kok ditunda, jangan kalau yang begitu. Kalau punya agenda dan catatan, bukan seperti amal sebelum Ramadan itu beramal seperti biasa, cuma ada agenda dan catatan. Terus satu lagi gini, saya pribadi itu sering kalau pas Ramadan terakhir Ramadan itu saya sampaikan gini. Kebanyakan kita kan kalau ngasih orang itu biasanya menjelang Idul Fitri. Salah enggak salah, bener, teruskan itu. Cuman kalau kita ngasihnya menjelang Idul Fitri kan dipakainya nanti Idul Fitri. Tapi kalau kita ngasihnya sebelum Ramadan, itu ada potensi dipakai di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya potensi pahalanya lebih besar kalau kita kasih sebelum Ramadan. Daripada kalau kita kasih potensinya dipakai setelah itu. Kalau setelah itu kan standar ada pahalanya. Ramadan kan sebelum itu. Makanya justru sebelum Ramadan itu kita sedang berbagi supaya nanti dipakai di bulan Ramadan. Itu sangat sering bisa. Allah anak satu ya soal di Ramadan dia lebih meningkatkan kebaikan memang sepatutnya. Tapi jangan menjadi hamba Ramadan. Begitu selesai Ramadan nggak berbuat baik lagi, jangan. Tapi bahwa di Ramadan kita lebih baik itu memang sepatutnya itu. Nah, kemudian yang kedua mengenai apa tadi? Oh, aturan mainnya gini ya, aturan mainnya itu. Kalau ada orang sodakoh, ini beda sama zakat, karena zakat itu mustahiknya sudah Allah yang menentukan. Beda sama waris, karena mustahiknya sudah Allah yang tentukan. Ya. Kurban, akikoh itu sudah Allah tentukan siapa mustahiknya, fidyah. Tapi kalau sodako, ini kan umum. Kalau orang yang sodako itu tidak menentukan niatnya, berarti bebas. Tapi kalau di proposalnya misalnya, infak untuk kegiatan i'tikaf, misalnya gitu ya, ternyata syuhada surplus 1 miliar misalnya gitu, lebih dananya. Maka karena dari awal orang infak itu untuk kegiatan i'tikaf, berarti begitu selesai i'tikaf, kok ada kelebihan dana, nggak bisa dipakai untuk yang lain kecuali untuk acara i'tikaf tahun depan lagi berarti. Karena itu niatnya untuk i'tikaf. Itu namanya amanah sodakoh yang tidak boleh digunakan kecuali sesuai dengan tujuan orang yang bersedekah. Kecuali di dalam ketentuan surat permohonan dananya itu mengatakan, dan jika nanti seusai kegiatan ada kelebihan dana, kami akan gunakan dana itu untuk operasional masjid misalnya. Kalau gitu tidak apa-apa. Makanya kalau bisa dari awal itu disampaikan begitu. Nah, kenapa? Enggak ada, nah, itu satu. Saya pribadi itu kadang ini ada orang nanya gini, Ustadz, ini kita dapat amanah misalnya untuk menyalurkan ke anak yatim. Saya bilang ke orang itu, tawar ke yang punya harta, jangan hanya anak yatim. Karena channel kita itu nggak semuanya yatim, beberapa duafa. Kan tidak semuanya yatim kan, beberapa duafa. Jadi tolong yatim dan duafa. Jadi tidak hanya yatim tapi juga duafa. Karena tidak semuanya yatim. Kadang kalau yatim berarti kan tertentu berarti kan. Jadi minta kepada yang sedekah atau sampaikan kepada yang sedekah itu bahwa ini tidak hanya untuk yatim tapi juga duafa misalnya, ngoten. Nah, ngoten itu supaya sesuai dengan amanahnya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Lah mriki napa? Kalau mriki napa? Infak Ramadan ngoten nggih. Terus kalau sudah selesai? Oh, seringnya kurang nggih pun. Seringnya kurang. Ya, kalau ada lebih berarti operasional Ramadan tahun depan berarti, kalau nggak ada kata-kata lanjutannya. Itu demi menjaga amanah ya, demi menjaga amanah. Kalau saran saya tadi ada kata-kata, sekiranya nanti ada kelebihan dana maka akan kami gunakan untuk operasional masjid. Ya, kalau ada pemerintahan dari awal maka tidak ada masalah. Ngoten.
Itu demi untuk menjaga amanah. Nggih. Nggih, monggo. Ini Menteri Keuangannya yang ngomong ini. Tes. Seadanya proposal kita itu belum ada akad di bawah. Kalau ada lebih akan dipakai untuk operasi masjid ya. Bolehkah sekarang ini misalkan kita menambahin kalimat itu? Tidak ada masalah. Nggak masalah kan? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Betul, ya? Iya, kita sampaikan aja ke. Jaga-jaga. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi nanti ke depannya kalau ada kelebihan kita langsung tarik ke operasional. Mesti kalau enggak, berarti nggak ada pilihan. Taruh uang itu untuk dipakai untuk Ramadan yang akan datang berarti. Karena niatnya untuk Ramadan itu. Kecuali ada kata-kata tadi itu. Walaupun di fikih ini ngomong fikih agak lebih ringan ya. Walaupun gini di fikih itu ada gini. Di fikih itu ada namanya ulima ridhohu. Kira-kira gini deh. Ini kira-kira aja. Kira-kira ini kalau orangnya tahu ini dipakai untuk operasional masjid, kira-kira orang-orangnya ridho apa enggak kira-kira gitu. Kalau besar kemungkinannya ridho, itu namanya ulima ridho, pakai aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita khawatir ada yang coro, kan ada jamaah itu yang cerewet, yang coro, yang ya pokoknya maunya saklek harus. Nah, yang kalau ada model begitu itu ya sudah jangan dipaksakan. Itu seperti itu. Kalau di fikih itu dicontohkan gini di fikih itu. Kalau ada buah jatuh di luar pagar, itu di Fathul Muin itu. Kalau ada buah jatuh di luar pagar, bukan yang masuk ke pekarangan orang ya. Kalau itu ada beda lagi. Ini enggak. Ada orang punya buah jatuh di luar pagar, bukan dalam pagar, di luar pagar. Itu boleh apa enggak buah itu diambil? Itu dikembalikan kepada dugaan orang yang akan ngambil tentang yang punya rumah, yang punya buah itu. Kalau besar kemungkinan oleh orang yang akan diikhlaskan, ambil tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tahu ini orangnya poli pakai dal, sehingga kalau diambil buahnya pasti nggak akan rela misalnya gitu ya, maka jangan diambil. Karena itu tidak masuk dalam kategori ulima ridhohu. Ulima ridho itu orang, kita tahu orangnya dermawan, orang yang baik, insya Allah nggak apa-apa lah diambil gitu. Orangnya enakan gitu. Tapi kalau di kampung saya itu ada rumus kalau di kampung saya itu. Kalau anak-anak dulu mau ngambil jambunya tetangga itu, le, yuk jambune le, yo, berarti diizinkan ambil. Kadang, le, yuk jambune le, ojo. Kata teman-teman gini, penolakan adalah izin yang tertunda. Tetap diambil. Tapi nanti kan ketemu di kampung itu ada masa di mana nonton TV bareng-bareng gitu loh. Kampung itu ada yang punya TV cuma satu itu. TV berwarna tapi warnanya bukan TV-nya berwarna, itu kaca penutupnya itu berwarna. Itu ketemulah anak itu sama punya jambu kan. Kon wingi sing JP jambuku yo. Nggih Lek. Ojo baleni maneh yo. Nggih, itu namanya izin tertunda namanya. Itu di kampung itu. Ya, tapi ya jangan dipakai kaidah itu. Ya kalau mau pakai kaidah ulima ridhohu, asal jangan yakin betul bahwa jamaah syuhada ini kalau memang surplus akan rela uangnya dipakai untuk operasional masjid, monggo tidak ada masalah. Itu sama dengan gini, ada orang wakaf musola, kok jadinya masjid? Itu nggak usah konfirmasi ke yang ke wakaf, ke wakif. Kenapa? Umumnya wakif itu kalau jadinya lebih gede ya lebih seneng kan? Wakafnya musola kok jadinya masjid, ya nggak usah konfirmasi, jelas senengnya lah ngatain. Atau ada orang wakaf madrasah diniyah kok jadinya pesantren, nggak usah tanya lagi udah, wis ulima ridho itu namanya ngatain. Nah jadi kalau jangan yakin untuk operasional masjid jamaah ridho, nggak apa-apa, nggak harus ngomong nggak apa-apa. Itu kalau mau pakai fikih ulima ridho tapi yang lebih aman disampaikan dengan kata-kata tadi ini kemauan. Sekiranya ada kelebihan napa bahasanya, maka kami akan alihkan ke operasional masjid misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Cek. Izin langsung aja Ustaz. Yang pertama mau nanya terkait dengan korin Ustaz. Bahwa setiap manusia itu kan diciptakan korin, ada korinnya, baik ada jin maupun malaikat. Nah pada saat kemudian manusia itu meninggal,
Nah itu jin sama malaikat korinnya itu kemana Ustadz? Karena kan umurnya kan pasti berbeda gitu ya. Jin dan malaikat jauh lebih panjang. Kemudian yang kedua, bahwa setiap rumah itu kalau tidak salah ada setan yang akan selalu menggoda, terutama khusus yang akan memisahkan gitu atau mengganggu hubungan suami istri. Nah, misalkan tadi kita sudah masuk, sudah bismillah, sudah salam. Lalu bukan hanya terkadang, masih sering terjadi kita konflik gitu antara suami dengan istri. Apakah itu penyebabnya apa Ustaz? Apakah personal pribadi atau bagaimana Ustaz? Baik. Yang pertama berkenaan dengan korin, baik dari malaikat maupun dari jin. Kalau malaikat kemarin Ar-Ra'd ayat 11 ya, itu korin dari kalangan malaikat. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang mengelilinginya di depan dan di belakangnya untuk menjaga manusia itu atas perintah Allah. Satu. Kalau setan dari bangsa jin sebagai korin itu ada di hadis Sahih Muslim kemarin ya. Setiap manusia itu ada setannya. Termasuk engkau ya Rasulullah, kata Aisyah, iya termasuk saya, kata Nabi, hanya saja Allah merahmatiku sehingga semua setan yang menggodaku masuk Islam. Itu khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sepeninggal orang yang dikorini ini terus kemana korin ini? Kalau malaikat rahmat tetap menemani yang bersangkutan di kuburnya, dan arti bukan dibuang di alam kuburnya, di kuburnya untuk mendoakan orang itu terus. Jadi malaikat rahmat yang menemani si sang kekasih Allah ini, itu kalau di kekasih Allah ya, itu tidak akan pergi meninggalkan orang itu, tapi terus mendoakan dalam kebaikan. Didoakan terus oleh malaikat, karena malaikat itu kerjanya mendoakan itu aja. Itu satu. Kalau setannya pergi, karena sudah tidak bertugas lagi kan. Nah disitulah kadang setan yang jahat itu menyerupai yang bersangkutan untuk membuat fitnah di lingkungan. Kalau yang mati melahirkan, yang mungkin jadi kuntilanak atau apa, atau orang kesurupan atau hari tadi saya taklim ada yang nanya tentang kesurupan. Karena dia menyerupai orang sudah mati lah, bla bla. Saya sampaikan itu yang masuk dalam tubuh manusia itu bukan roh, tapi jin. Karena kata Nabi yang masuk ke dalam tubuh orang itu setan. Setan itu kalau nggak jin fasik, jin kafir, saya bilang gitu. Nah, makanya kalau malaikatnya tetap, kalau dia termasuk orang yang ahli rahmah, didoakan terus oleh malaikat itu sampai hari kiamat. Ya, malaikat itu tidak berhenti mendoakan orang itu. Sebagaimana hidupnya didoakan, matinya pun tetap didoakan oleh para malaikat. Itulah kelebihan bagi orang-orang yang soleh. Nah, sementara kalau jinnya pergi karena sudah nggak ada kerjaan lagi, tapi dia akan bikin fitnah biasanya. Ya, walaupun kekasih Allah difitnah juga. Makanya kan beberapa orang Islam ngakunya wali siapa, syekh siapa. Nah, dia ngakunya ya kayaknya mirip sang syekh itu, padahal dia bukan syekh tapi setan. Itu satu. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan suami istri, padahal udah doa, udah macam-macam bla bla bla. Gini. Satu saat ada jamaah saya ngomong ke saya gini, Ustadz, itu tolong keponakan saya diruqyah Ustadz. Dia bilang gitu. Kenapa Bu? Kayaknya dia anak sihir itu Ustadz. Masa suaminya digugat cerai sama istrinya katanya. Saya bilang, Bu, tunggu dulu, jangan ngomong setan dulu, saya bilang itu. Cari sebabnya. Jadi kalau perselisihan suami istri itu ada sebabnya, ya sebabnya itu diselesaikan, saya bilang gitu. Tapi kalau perasaan semuanya baik saja. Tapi kalau masih terjadi juga, nah ini memang patut kita waspada, jangan-jangan ada setan yang nimbrung itu. Karena di dalam Al-Quran, terutama tentang kisah Harut wa Marut terutama, kalau di hadis tentang Sahih Muslim yang divisi setan yang bagian goda orang supaya suami istri bercerai itu, nah itu memang di antara bentuk sihir itu adalah suami dibuat bosan kepada istri, istri dibuat bosan kepada suami, dan itu tidak ada alasannya karena memang sihir itu tadi. Kalau ada alasannya, sebabnya, ya sebabnya itu diselesaikan. Tapi kalau nggak ada sebabnya, nggak jelas,
Nah, ini kemungkinan memang sihir kalau begitu. Nah kalau itu yang terjadi, maka berarti harus banyak-banyak lagi kita lebih intensif untuk merapat dan mendekat kepada Allah supaya selamat, jangan sampai kemudian terganggu oleh sihir itu. Itu seperti itu. Nah, makanya harus berani jujur. Kira-kira konflik saya sama istri apa ya? Oh mungkin saya muhasabah aja kalau perasaan semuanya baik-baik saja. Tapi kok, nah jangan-jangan memang ini ada unsur setannya tadi itu. Disitulah patut kita untuk waspada, meningkatkan doa, tawakal, termasuk juga diantaranya kalau bisa ya kita ruqyah dengan menggunakan misalnya ajwatul Madinah, kurma ajwa 7 pagi dan sore itu misalnya, atau kita bisa gunakan juga air zam-zam sambil kita berdoa pada Allah mohon agar rumah tangga kita diperbaiki oleh Allah itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Tadi terkait dengan sihir itu harus dikirim oleh orang atau setan sendiri Ustaz? Perbuatan setan sendiri. Sihir itu dua macam. Ada oleh setan itu sendiri, seperti yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam itu karena iblis minta izin pada Allah untuk mensihir Nabi Ayub. Nah, ada kalanya sihir itu ulah manusia, hasidin idza hasad itu. Wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu bagian dari ulah manusia kalau yang itu. Jadi sihir itu ada dua macam. Atas inisiatif setan bangsa jin itu sendiri dan bisa juga atas inisiatif manusia yang kerjasama dengan setan. Itu sihir. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya kalau sihir itu kalau suami istri ya biasanya ketika seorang suami atau istri tidak bisa mengontrol emosinya, gak bisa mengontrol perasaannya, gak terkontrol aja, berarti kan dia ada kendali di luar kendali dia itu patut waspada itu, jangan-jangan gitu, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya punya jamaah itu, kalau dia di rumah sama suami istri nggak akur, kalau di rumah nggak akur pokoknya, berantem aja. Tapi kalau keluar rumah akur. Setelah saya diundang ke rumahnya, saya datang ke rumahnya, saya duduk di ruang tamunya itu. Saya nanya, Bu, ini ada apa di sini Bu? Saya bilang, kok nggak enak di ruangan itu? Ternyata kata dia, sepertinya memang ada yang nanam di sini Ustadz, katanya. Makanya kami kalau di rumah nggak pernah akur. Kalau keluar rumah akur. Jadi beliau kalau mau hubungan suami istri keluar rumah, jadi jalan-jalan dulu. Di dalam rumah nggak bisa. Saya bilang kenapa nggak dijual rumahnya? Saya bilang gitu. Kalau nggak dijual aja. Sayang Ustadz ini rumah pertama katanya. Ya Allah alam. Itu terjadi sampai sekarang. Jadi kalau di dalam rumah jangankan begitu sama suaminya, disentuh suaminya nggak mau. Betul-betul nggak akur kalau di dalam rumah itu. Tapi kalau keluar rumah akur. Ke masjid jalan berdua akur. Nanti masuk rumah berantem lagi. Itu. Ya, itu saya bilang saya pernah diundang ke rumahnya. Pas saya duduk di ruang tamunya itu, saya nanya ada apa di sini? Saya nggak tahu itu, cuman saya merasa ada enak aja. Ini ada apa ini di sini ini? Ternyata kata dia makanya ada sesuatu itu sih. Wah saya nggak paham deh. Saya bukan ahlinya saya. Cuman saya pas duduk di ruang tamu itu kayak ada apa ini di sini ini? Gitu. Ya mungkin sihir itu seperti itu. Kan kadang ya adalah ulah sebagian orang-orang yang nanam gitu kan. Itu nggak usah jauh lah, beberapa perumahan saja kan kadang juga bermasalah dengan aneka sihir karena mungkin ada kuburan yang belum dipindah atau dulu ada orang yang pasang jimat menglaris atau apa supaya tanah cepat laku belum diambil jimatnya. Iya itu. Nggak usah jauh-jauh di Harapan Indah ini aja beberapa kan juga begitu kan masalahnya kadang. Iya, tapi bersyukurlah yang ngerti ilmu agama sehingga menghidupkan sholat di dalamnya, ngaji di dalamnya. Jadi insya Allah pengaruhnya melemah, pengaruh setan itu melemah. Jadi beberapa kasus di perumahan berkaitan dengan tempat angker misalnya atau yang banyak setannya itu biasanya kadang ada kuburan yang belum dipindah misalnya, karena sunahnya kan harusnya kalau untuk kemaslahatan umum kan dipindah itu, jangan dibiarkan. Satu, yang kedua kadang ya tadi orang dulu itu supaya tanahnya cepat laku, tahu kan dia kadang pasang jimat-jimat itu loh. Tanahnya laku, jimatnya belum diambil.
Kadang pengaruh sihirnya itu masih ada di situ itu kadang itu. Nah itu bersyukurlah kalau penghuni rumahnya ahli sholat, ahli dzikir, ahli baca Quran, ahli taklim. Nah kalau enggak ruwet urusannya itu. Nah, secara umum jin itu dibagi dua, ada jin alami, ada jin kiriman memang. Kalau jin alami itu jangan GR, mereka menempati rumah kita, bisa jadi kita yang menempati rumah mereka malah, karena mereka sudah tinggal ratusan tahun di situ. Sementara kita kan baru. Itu selama enggak ganggu biarin aja. Kalau jenengan misalnya kayak mau wudhu ada sesuatu lewat biarin aja, selama enggak ganggu biarin aja. Tapi kalau ganggu berarti setan. Kalau setan ya kita serahkan pada penciptanya. Kita berlindung kepada Allah darinya. Ngaten nggih, wallahu alam shawab. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya.